mana mungkin ya yang kita genjot dulu program dari gurunya, program-program literasi dan numerasi itu seperti apa nanti ke depannya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah kita ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk sambutan dan pemaparannya. Bapak dan Ibu, mengingat tugas saya sebagai kurikulum sebetulnya ya dalam mensosialisasikan hal ini, takutnya memang ada beberapa juga yang belum mempelajari tentang PMM. Bagi yang sudah memiliki akun Belajar ID itu dipastikan sudah bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Pak boleh diperlihatkan ya. Jadi di dalam aplikasi ini sudah ada beberapa hal, diantaranya ada tentang kurikulum Merdeka, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan, ada asesmen. Nah di sini Bapak dan Ibu untuk kegiatan penerimaan siswa baru kita pun sudah menggunakan soal-soal yang terdapat di asesmen itu, karena terkait dengan kita sebagai sekolah penggerak itu harus melaksanakan asesmen diagnostik ya. Selain psikotes itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu asesmen diagnostik. Maka dari itu Bapak dan Ibu juga di kelas per mata pelajaran pun bisa menggunakan ini untuk melakukan asesmen diagnostik per mata pelajaran. Nah di sini ada literasi dan numerasi. Untuk numerasi di sini kita pilihnya kelas D, kelas 7 dan 9. Kemudian akan muncul soal-soal yang disarankan ya gitu. Mau itu aljabar dan lain-lain. Banyak. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa coba klik salah satu Bapak. Di situ sudah ada soalnya. Kemudian kalau mau digunakan berarti asesmennya tinggal diklik gunakan asesmen ini. Kemudian tinggal dipilih mau pelaksanaannya online atau offline. Lalu misalnya mau yang online, tinggal diklik lanjut. Selanjutnya Bapak dan Ibu membuat kelas dulu. Nah, karena di sini Bapak hari sudah ada kelas, tinggal dipilih kalau sudah ada pilihannya. Lalu kita akan membuat tautannya. Nah, yang di-share ke anak-anak itu adalah link dari tautan ini. Nanti tinggal di-share, kemudian dikerjakan anak-anak dan hasilnya akan otomatis muncul di situ. Gitu. Jadi terlihat nanti hasilnya di situ. Ini kemarin percobaan ya, kemarin. Di situ ada analisis kelas. Ketahuan ya isinya cuma WKWK doang kemarin. Nah di sini sudah ada langsung jawabannya. Jadi muncul nanti analisisnya tuh anak tersebut sudah mampu apa gitu ya. Nah ini kami terapkan juga di PPDB. Jadi nanti untuk soal tes PPDB mungkin dijelaskan juga kepada orang tua bahwa kegiatan tes ini merupakan asesmen diagnostik yang memuat literasi dan numerasi. Itu mungkin sekilas. Selanjutnya Bapak Hari untuk yang kita aksi nyata tadi. Nah Bapak dan Ibu untuk aksi nyata, nah nanti kalau yang lain bisa berselancar sendiri Bapak Ibu ya untuk perangkat ajar dan lain-lain. Di sini ada beberapa topik yang harus kita selesaikan. Karena dari dinas itu minimal kita punya 3 sertifikat. Artinya kalau kita sudah menyelesaikan aksi nyata 3 topik ya, 3 modul ya, 3 topik ya, hasil akhirnya adalah sertifikat. Nah coba diklik Pemari yang aksi nyatanya, petunjuknya. Pemari sudah mencoba mengerjakan sebetulnya, tetapi ditolak. Kenapa? Ternyata memang harus ada kitanya di dalam aksi nyatanya, itu harus ada video kitanya terpampang nyata. Nah di sini kita bisa memilih antara menyebarkan pemahaman kepada teman-teman, satu lagi kalau nggak salah ada pilihan lain ya, membuat media atau strategi ya, gitu. Jadi misalnya kemarin tuh di sana ketemu sama salah seorang validator aksi nyata. Jadi tidak boleh video yang sama. Artinya kalau misalnya kita di forum nih mengadakan kegiatan, Pemahri pengisinya, misalnya, ya udahlah, udah sama, kita ada di sekolah yang sama.
yang baik secara logika atau emosional. Siapakah gerangan? Jadi sama dulu persepsinya bahwa literasi dan numerasi itu bukan tanggung jawab guru bahasa dan guru matematika saja, tapi seluruh komponen dan guru yang ada di dalam satuan pendidikan, ya itu harus perlu dan memiliki literasi dan numerasinya masing-masing. Nah tadi Bapak dan Ibu sudah nulis apa sih literasi dan apa sih numerasi, dan alhamdulillah konsepnya semuanya sama, alhamdulillah mirip-mirip. Cuma tadi kalau Bunda dan kenapa ngambil yang ini ya, dan saya pun sama tertujunya ngambil yang ini, tadi sama ya udah punya ini. Kalau Bunda lebih tertarik dilakukan baik secara logika ataupun emosional, kalau saya lebih tertarik ke satu kata, yaitu kebiasaan. Nah, di seluruh sekolah di Cianjur kemarin ada informasi bahwa tingkat literasi dan numerasinya itu sangat kurang dan di bawah. Menurut di sini saya dapatkan kemarin selama pelatihan bahwa ternyata kompetensi literasi itu adalah kemampuan yang pertama memahami, yang kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu. Ini tiga komponen ini adalah komponen yang harus ada di dalam soal literasi. Nanti untuk soal numerasi beda lagi. Ini kita ke literasi dulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, memuat konten. Soal literasi itu baik itu bahasa Indonesia, IPS misalnya, terus PJOK, PAI, seni budaya, semuanya itu harus ada konten. Kontennya apa? Konten dibagi jadi dua, Bapak Ibu. Ada konten teks informasi, ada konten teks fiksi atau ya teks sastra yang berbau imajinasi. Ya, selain konten berbau konten, nanti saya jelaskan lebih dalam setelah ini. Harus juga memiliki konteks. Gimana konteks itu? Jadi nanti itu ada konteks dibagi tiga. Bapak Ibu bisa baca dan bisa lihat. Konteks itu dibagi jadi tiga. Ada personal, ada sosial budaya, dan juga saintifik. Dan yang terakhir ini proses kognitifnya, yaitu ada informasi, menemukan informasi, kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi, dan yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi. Nah, ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai dari yang kontennya dulu. Di sini konten. Konten itu dibagi dua ya tadi Bapak Ibu. Ada konten yang berupa teks informasi, ada yang berupa konten teks fiksi. Ya, Bapak Ibu pasti sudah paham dan bisa membedakan mana teks informasi, mana teks fiksi. Kalau di bahasa Indonesia ya Bu lihat, kalau informasi mungkin kayak teks berita gitu ya, seperti itu. Nah kalau teks fiksinya mungkin cerpen seperti itu. Kalau misalnya mungkin di pembelajaran yang lain, misal IPA, misal teks informasinya berarti ya berupa teks menginformasikan kegiatan tokohan, yaitu teks informasi. Kalau teks fiksinya itu bisa contoh kayak kehidupan sehari-hari seseorang dibikin teks gitu, tapi kegiatannya tentang kegiatan IPA, tapi dengan menggunakan imajinasi. Nah seperti itu ya. Nah, dan yang lain-lain ya mungkin saya tidak akan terlalu dalam karena Bapak Ibu pasti sudah paham. Kemudian selain harus mengandung konten, kita pun harus mengandung konteks, yaitu personal, kemudian sosial budaya, dan saintifik. Kalau personal, Bapak Ibu bisa baca berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Contoh soalnya seperti apa? Ini sekilas saja, nanti saya berikan contoh. Ini contohnya, Bapak Ibu boleh lihat teksnya teks informasi, ya. Kemudian kontennya konten pribadi. Coba ada yang mau
Iya. Yang kedua, ada beberapa poin-poin yang bisa kita praktekkan kalau misalnya kita Iya Bapak Ibu, itu adalah salah satu gini, topeng media sosial katanya. 5 bukti kamu senang pura-pura. 1. Bicara lebih banyak dari biasanya. Saya bicara lebih banyak dari biasanya. Berarti saya sedang berpura-pura. Ya. Kemudian lega saat melihat orang lain menderita. Sering tersenyum dan tertawa tanpa alasan. Aduh, saya banget ya kawan. Kemudian yang keempat, sering mengunggah sesuatu secara berlebihan atau berkanak-kanak. Postingnya sering gitu ya, apapun, dan takut saat orang lain tahu kebohongan kita. Nah ini kayak meratapi diri sendiri, oh saya gini gak ya? Nah kalau misalnya merasa oh saya gini, oh berarti itu konteksnya benar tentang konteks pribadi. Konteks informasi dengan konteks sosial budaya. Boleh ada yang mau menjelaskan? Coba tadi laki-laki, sekarang perempuan, ibu-ibunya. Kenapa ini disebut konteks sosial budaya? Karena tari dan yang itu berasal dari Banyuwangi. Oke, karena dari saya dulu ya. Saya buat contoh teks prosedur, cara membuat misalnya. Terus soalnya hanya sekedar seperti ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam cara pembuatan tersebut adalah, berarti anak-anak itu hanya sekedar melihat teks karena jawabannya sudah ada di teks, kemudian dijawab. Nah itu adalah kognitifnya hanya sekedar menemukan informasi. Jadi jawabannya sudah ada dalam teks tersebut. Anak-anak gampang lah ya, pasti mudah-mudahan gampang. Jadi anak-anak tinggal baca soal, lihat jawabannya yang ada di dalam teksnya. Jawabannya sudah ada dalam teks. Nah itu adalah disebut dengan ranah kognitif menemukan informasi. Yang kedua yaitu adalah menginterpretasi dan mengintegrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat. Ini ada dua. Kalau yang tadi hanya tersurat ya, kalau ini tersurat dan juga tersirat. Memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Contoh kecil. Dan maaf karena saya guru bahasa Indonesia, saya contohnya dari bahasa Indonesia. Saya buat teks fabel. Di situ ada 2 tokoh misalnya. Kemudian tokoh tersebut tidak disebutkan wataknya itu seperti apa, tapi tokoh tersebut di dalam cerita tersebut melakukan hal-hal tertentu hingga akhirnya dibikin pertanyaan bagaimana watak tokoh dalam cerita tersebut. Berarti anak-anak harus menginterpretasikan dulu, harus dibaca karena tidak ada informasi di dalam teksnya, hanya menerka dulu. Oh berarti harus dibaca dulu, dipahami dulu si tokoh ini gimana kelakuannya, baru setelah itu bisa dijawab. Oh ternyata cerdik misalnya, oh ternyata licik. Nah itu adalah salah satu menginterpretasikan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun ketercapaian teks serta mampu mengaitkan isi dengan hal lain di luar teks. Apakah numerasi sama dengan matematika? Dasar-dasarnya matematika. Iya betul Ibu, dasar-dasarnya tetap matematika, cuma perbedaannya banyak. Kalau numerasi, kalau nih di atas berapa 50.000 dikurang 13.500, ya udah nanti 50.000 dikurang 13.500 sama dengan, nah yang nomor 1 di atas itu matematik, tapi nomor 2 yang di bawah itu numerasi. Kenapa numerasi? Karena ada proses seperti membayar 500 untuk belanja 13.500. Bagaimana cara memberikan kembaliannya? Ada proses dulu, kayak prosesnya, proses bercerita gitu ya. Proses di ranah kehidupan sehari-harinya ada. Bedanya Bapak Ibu, yang di atas mah
Jadi numerasi itu tidak hanya untuk matematika. Yang pertama, 50 tambah 25 sama dengan itu matematika. Ya, 75. Gak ada apa-apanya ya, Maya. Udah soal. Kemudian meningkat lagi proses kognitifnya. Petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Sama nggak sama yang di pinggir kayak kotak bahan? Sama, cuma prosesnya beda. Beda. Nah, itu yang kedua ini sudah mulai proses numerasi. Cuma numerasi tahap kognitif yang awal. Bapak boleh lihat lagi soal selanjutnya. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 ditambah 25. Namun dia salah mencet angka. 25 menjadi 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Apa yang harus dilakukan katanya? Ya berarti dikurangi 10. Ada proses lagi ya yang lebih unik. Nah, ini komponen yang ada dalam numerasi. Jadi Bapak Ibu, kontennya lebih banyak dari yang konten literasi. Yang pertama ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketiga kepastian. Konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Kalau proses kognitifnya ada 3, sama 3 yang tadi juga yang literasi, cuma beda. Kalau yang ini pemahaman, penerapan, penalaran. Mungkin guru matematika sudah lebih paham ya, gimana proses soal pemahaman, gimana konsep soal tentang yang segala macamnya tadi. Konteksnya seperti ini, personal, sosial budaya, dan saintifik yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Contoh misalnya personal, tadi sudah saya kasih contoh ya. Ya, seperti itu personal. Ali dan Badu saling pinjam kalkulator. Nah, itu adalah konteks numerasi personal. Kemudian kalau sosial budaya, kemudian numerasi dalam pembelajaran matematika. Nah, ini numerasi dalam pembelajaran matematika. Penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada pembelajaran matematika ketika peserta didik dituntut untuk yang pertama aplikasi konsep dan keterampilan matematika ya Bapak Ibu. Kemudian dari mulai bilangan, bentuk dan ruang, fungsi dan hubungan, ketidakpastian ya itulah. Nah, kalau selain di dalam pembelajaran matematika, konsep numerasi ya seperti mengumpulkan penyajian data dalam bentuk grafik. Ini bisa dalam setiap pembelajaran ada bahasa Indonesia bisa, IPS, IPA bisa. Kemudian grafik, contoh grafik olahraga misalnya kecepatan lari 100 meter putri dan kecepatan lari 100 meter putra bisa. Kemudian ini adalah proses kognitif dalam numerasi pemahaman. Ada aspeknya, beberapa aspek keterampilan: mengingat, identifikasi, klasifikasi, menghitung, mengambil, memperoleh, dan juga mengukur. Kemudian penerapannya ada aspek memilih, menyatakan, membuat model, menerapkan, dan melaksanakan. Selanjutnya adalah proses penalaran: menganalisis, melambangkan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Kalau yang di bawah ini adalah contoh PG kompleks ya. PG kompleks, jadi anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Anak-anak terutama kelas 7 sudah tahu lah. Kemudian yang di atas adalah contoh dari esai singkat atau esai biasa. Esai itu tidak hanya sekedar pemahaman C1, tapi analisis juga boleh dibikin esai. Anak-anak berpendapat, kalian Bapak Ibu boleh kasih soal yang berbentuk analisis, kemudian kasih pendapat misalnya, atau misalnya soalnya tentang soal setuju atau tidak tentang soal yang di atas, pernyataan soal di atas, kemudian kasih alasan kenapa. Nah, itu juga bisa dijadikan soal sebagai soal seperti itu, esai singkat. Jadi tidak hanya jelaskan pengertian cerpen, itu tidak, tapi Bapak Ibu ada oleh-oleh yang harus dikerjakan hari ini sebetulnya. Di sini boleh saya jelaskan dulu gambarnya ya Bapak Ibu. Manusia terpendek di dunia yang bernama Chandra Bahadur Dani dari
Ini bukan ya ini terpendek. Kemudian yang ini adalah manusia tertinggi di dunia, Sultan Qasim dari Turki. Mereka bertemu di London beberapa tahun lalu, nggak tahu kapan, tapi tahun lalu lah. Kemudian, nah dalam sebuah hanya satu foto ini, Bapak Ibu bisa membuat beberapa soal dan macam-macam soal yang Bapak Ibu ampuh. Berdasarkan mapel yang diampuh oleh Bapak dan Ibu, tadi manakah yang sesuai dengan konteks tersebut atau materi apa yang sesuai dengan konteks tersebut? Buat soal berdasarkan konteks di atas. Mereka kan bertujuan untuk membiasakan anak-anak untuk memecahkan masalah gitu dari apa yang dibacanya. Seperti itu mungkin Bu. Soal KKM itu keresahan dari apa? Terus Bu? Keresahan dari apa itu? Oh, katanya kenapa adanya AKM itu kan sebetulnya yang dari awalnya dari UN dihapuskan itu Bu ya. Nah, kenapa UN dihapuskan? Karena katanya adanya kecurangan dalam mengerjakan soal-soalnya. Kemudian yang diukur sekarang berarti ketercapaiannya itu dikatakan berhasil suatu sekolah itu ketika misalnya nilai UN-nya tinggi ya asalnya. Kan kita suka peringkat ya nilai UN siapa yang paling bagus. Nah sekarang katanya diganti karena mereka belajar itu muncullah AKM. Jadi yang dinilainya itu bukan dari mata pelajaran yang di UN kan, tetapi dari adanya AKM itu gitu. Jadi untuk mengukur maju atau tidaknya pendidikan diberikanlah soal-soal bentuknya literasi dan numerasi. Ya mungkin ini juga ada hubungannya dengan proyek. Diukur oleh Dari kisah pertemuan Chandra Bahadur dan Sultan Qasim ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dalam bentuk yang sempurna untuk setiap individu. Hal ini merupakan cerminan beriman kepada qada dan qadar Allah. Benar atau salah? Benar atau salah? Jawabannya Bapak Ibu? Benar ya? Benar kan? Iya, benar. Kemudian, apakah betul proses kognitifnya menemukan informasi? Betul atau salah? Ya, Farida, proses kognitifnya menemukan informasi ya. Dan kalau dia dilihat dari sana, ini tuh lebih dari menemukan informasi. Ini bukan salah, nggak salah.